Di antara semua buah di dunia, hanya sedikit yang memiliki reputasi setua buah tin. Buah yang disebut dalam kitab suci ini telah dibudidayakan manusia selama lebih dari 5.000 tahun. Namun ironisnya, di sebagian besar dunia modern, buah ini kini hampir tak ditemukan dalam keadaan segar. Bahkan di negara-negara tropis sekalipun, buah tin segar jarang terlihat di rak supermarket. Pertanyaannya sederhana, kenapa buah yang begitu bersejarah justru nyaris menghilang dari pasar modern? Ficus carica, atau yang kita kenal sebagai buah tin, bukan sekedar tanaman tropis biasa. Tanaman ini adalah salah satu tanaman pertama yang pernah dibudidayakan manusia. Catatan arkeologi menunjukkan tin sudah tumbuh di lembah Yordan sejak lebih dari 5.000 tahun lalu, bahkan sebelum manusia mengenal gandum. Tumbuhan tin tumbuh subur di iklim kering dan hangat, terutama di wilayah Mediterania seperti Turki, Mesir, dan Spanyol. Batangnya lentur, daunnya lebar, dan akarnya mampu bertahan di tanah berbatu. Namun daya tarik utamanya bukan pada pohonnya, melainkan pada buahnya yang menyimpan proses biologis unik tak dimiliki buah lain di dunia. Tin dikenal sebagai salah satu buah paling rapuh di dunia pertanian. Begitu dipetik, ia mulai rusak hanya dalam waktu 24 hingga 48 jam. Kulitnya tipis, dagingnya lembut, dan kadar airnya sangat tinggi. Itu berarti untuk menjual tin segar, petani harus mengirimkannya hampir secepat mereka memanennya. Dalam rantai pasok global modern, itu mahal, rumit, dan berisiko tinggi. Karena itulah, sebagian besar buah tin akhirnya dikeringkan. Proses ini mengubah tin dari buah segar yang cepat busuk menjadi komoditas yang tahan berbulan-bulan. Kini, lebih dari 90% produksi tin dunia dijual dalam bentuk kering, dan industrinya didominasi oleh beberapa negara: Turki, Mesir, Iran, dan Spanyol. Turki sendiri memproduksi lebih dari 300.000 ton buah tin setiap tahun, menjadikannya pemain utama di pasar global dan sekaligus pusat dari rantai pasok buah tin dunia. Untuk menghasilkan buah tin, langkah paling mendasar ialah melakukan pemangkasan. Setiap tahun, petani memangkas cabang-cabang tua yang sudah tidak produktif, menyisakan cabang muda yang kuat untuk menumbuhkan tunas baru. Langkah ini penting, karena buah tin hanya tumbuh di tunas muda, bukan di cabang lama. Dengan pemangkasan yang tepat, energi pohon terfokus pada pertumbuhan baru, sehingga tanaman dapat menghasilkan bunga dan buah dalam jumlah optimal. Pemangkasan bukan sekedar menjaga bentuk pohon, tetapi memastikan setiap musim menghasilkan panen yang berkualitas tinggi. Beberapa minggu setelah pemangkasan, tunas-tunas baru mulai tumbuh. Di ujungnya muncul benjolan kecil, cikal bakal buah tin. Namun berbeda dari buah lain, bunga tin tidak terlihat di luar. Semua bunganya tersembunyi di dalam struktur tertutup yang disebut syconium. Yang kita kenal sebagai buah tin sebenarnya bukan satu buah, melainkan ratusan bunga kecil yang tumbuh di bagian dalam ruang tertutup itu. Karena bentuknya yang unik, bunga-bunga ini tidak bisa diserbuki oleh angin atau lebah seperti tanaman lain. Hanya satu makhluk yang mampu melakukannya. Tawon kecil bernama Blastophaga senes. Tawon betina ini masuk melalui lubang mikroskopis di dasar buah, membawa serbuk sari dari buah tin jantan, lalu menyerbuki bunga di dalamnya. Setelah tugasnya selesai, tawon itu mati di dalam buah, memberi kehidupan baru bagi bakal buah yang perlahan tumbuh dan matang. Setelah 2 hingga 3 bulan, buah tin mulai membesar dan berubah warna. Dari hijau muda menjadi ungu, coklat, atau keemasan, tergantung varietasnya. Panen dilakukan secara manual. Buah dipetik satu persatu karena sangat lembut dan mudah rusak. Petani berpengalaman menilai kematangan hanya dari sentuhan. Buah yang matang sempurna terasa lembek dan mengeluarkan aroma manis alami. Sebagian buah dijual langsung ke pasar lokal, sementara sisanya disiapkan untuk proses pengeringan tradisional agar lebih tahan lama dan siap diekspor.
Di kawasan seperti Arab, Afghanistan, dan Turki, pengeringan buah tin masih dilakukan secara manual dengan metode yang hampir tidak berubah selama ratusan tahun. Meski sederhana, cara ini terbukti efektif menjaga rasa manis alami, warna, dan aroma khas buah tin. Di banyak desa, proses ini biasanya dilakukan pada pagi hari, saat udara masih sejuk dan kadar gula buah belum terlalu tinggi akibat panas matahari. Selama penjemuran, sinar matahari yang stabil di siang hari dan suhu malam yang lebih dingin membantu menguapkan kadar air secara perlahan, menjaga tekstur buah tetap lembut dan tidak mengeras berlebihan. Setiap beberapa jam, petani membalik buah satu persatu dengan tangan agar pengeringan merata di kedua sisi. Petani berpengalaman bisa menilai tingkat kekeringan hanya dengan menekan kulit buah. Jika terasa kenyal tapi tidak lembek, berarti kadar airnya sudah ideal, sekitar 20 hingga 25%. Setelah pengeringan selesai, buah tin melewati tahap inspeksi kualitas. Buah terbaik memiliki warna keemasan dan tekstur lembut di tengah. Buah yang lolos seleksi kemudian ditata secara melingkar di dalam wadah kayu atau karton tebal, menciptakan tampilan artistik yang telah menjadi ciri khas pasar-pasar Timur Tengah selama berabad-abad. Pola susunannya bukan hanya untuk keindahan visual, tetapi juga berfungsi menjaga bentuk buah agar tetap utuh dan tidak saling menekan. Dari gudang produksi, tin kering dikirim ke pasar ekspor besar seperti Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara Eropa Barat. Di sana, tin dijual sebagai camilan sehat, bahan pastry, dan produk superfood. Bagi banyak produsen di Mediterania dan Timur Tengah, buah tin kering bukan sekadar hasil pertanian, tetapi simbol keberhasilan menggabungkan tradisi kuno dan teknologi modern. Buah tin segar memang langka, tapi bukan berarti hilang dari dunia. Permintaan kini datang dari pasar premium, hotel, restoran, dan konsumen kelas atas yang menghargai keasliannya. Dari pohon yang dipangkas dengan hati-hati, hingga buah yang dijemur di bawah matahari, setiap proses mencerminkan perpaduan antara alam, ketelitian, dan sejarah panjang manusia.